told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why. Hai guys, assalamualaikum. Nah guys, coba tebak ini di mana? Ya, betul, ini adalah sebuah desa wisata yang berada di Desa Kasongan, Bantul, Yogyakarta. Di desa ini banyak banget kerajinan dari tanah liat atau sering disebut gerabah. Nah, ini kita akan mencoba masuk di sebuah museum gerabah yang ada di desa ini guys. Ikutin terus video kita, tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe dan like ya. I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Hai, welcome to my channel Jogja Viral. Guys, sekarang aku lagi ada di Museum Gerabah Timbul Harjo di daerah Bantul ya. Di sini tuh uniknya museum gerabah, tapi ada kafenya guys. Ini nggak jauh dari Ring Road Selatan di daerah Jalan Nasional ya. Dan di sini tuh kondisinya cukup lumayan unik dan asyik ya. Di sini tuh kalian bisa nongkrong, sekalian kalian bisa melihat-lihat aneka kerajinan ada di museum gerabah ini. Ikutin terus channel YouTube kita, jangan lupa subscribe ya. Sekarang kita mau pesan menunya dulu. Guys, museum ini tuh layaknya sebuah kafe yang mana jika kalian mau masuk di sini kalian harus membeli produk atau makanan dari kafe ini sebesar Rp25.000 sebagai tiket masuk ke museum ini ya guys. Untuk menunya di sini cukup lengkap ya, dan makanannya juga lumayan bervariasi ya guys. Ini di daerah depannya, dan fasilitas di sini ada toilet. Toiletnya juga lumayan bersih ya guys. Mungkin juga belum banyak yang tahu kalau di Bantul ada tempat seestetik ini. Nah, ini tempat parkirnya. Tempat parkirannya juga cukup luas ya guys, muat untuk beberapa mobil dan puluhan motor. Jadi jangan khawatir ya. Jadi, Museum Gerabah di Bantul ini free ya guys, nggak ada tiket masuk, cuman kalian diwajibkan untuk membeli makanannya aja. Di sini untuk satu orangnya Rp25.000 aja, kalian udah bisa masuk ke museum ini secara gratis ya guys. Ini sih cocok banget buat kalian yang pengen foto-foto estetik untuk isi feed Instagram kalian ataupun main TikTok. Di sini seru banget sih. Banyak banget di sini aneka patung-patung kerajinan patung gitu ya guys. Unik-unik sih filosofinya juga, nanti kita tanya-tanya ke penjaga sini ya. Kalau misalnya penjaganya belum pulang, soalnya udah sore juga sih. Ini sekitar pukul jam 4:30 sore, tapi kondisi dan cuacanya juga mendukung. Cocok banget buat temen nongkrong kalian untuk anak-anak kuliahan di daerah Yogyakarta. Wajib dan bisa banget kalian kalau misalnya untuk ngerjain tugas, untuk nongkrong-nongkrong di sini ya. Di sini juga cukup tenang ya guys, kondisinya juga cukup tenang karena belum banyak yang tahu dan belum banyak pengunjung juga ke sini. Di sini juga banyak ruangan-ruangan, isinya tentang kerajinan ya guys. Ikutin terus ya, aku mau masuk dari ruangan satu per satu. Kita coba cek di dalam ruangan itu ada kerajinan apa aja. Ini ada museumku 1. Just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this. Museumku 1 ada lukisan, ada gerabah ya guys. Ini dari kerajinan tanah liat.
banyak banget bentuknya, ada bermacam-macam bentuk. Tanah gerabah tuh kerajinan dari tanah liat ya guys, nanti deskripsinya ada nanti di bawah. Unik sih ini, dari tanah liat kita bisa jadi lukisan seperti ini. Lukisan Pak Kiai Song bernama Islam Ngabdul Raupi adalah orang sebagai cikal bakal keberadaan desa Kasongan guys. Kasongan mulanya merupakan tanah persawahan milik penduduk desa di selatan Yogyakarta. Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, di daerah persawahan milik salah satu warga tersebut ditemukan seekor kuda yang mati. Kuda tersebut diperkirakan milik reserse Belanda. Karena saat itu masa penjajahan Belanda, maka warga yang memiliki tanah tersebut takut dan segera melepaskan hak tanahnya yang kemudian tidak diakuinya lagi. Ketakutan serupa juga terjadi pada penduduk lain yang memiliki sawah di sekitarnya yang akhirnya juga melepaskan hak tanahnya. Karena banyaknya tanah yang bebas, maka penduduk desa lain segera mengakui tanah tersebut. Penduduk yang tidak memiliki tanah tersebut kemudian beralih profesi menjadi seorang pengrajin keramik yang mulanya hanya mengempal-ngempal tanah yang tidak pecah bila disatukan. Sebenarnya tanah tersebut hanya digunakan untuk mainan anak-anak dan perabotan dapur saja. Namun karena ketekunan dan tradisinya yang turun-temurun, Kasongan akhirnya menjadi desa wisata yang cukup terkenal. Nah, sekarang kita masuk ke ruangan museumku 2 ya guys. Di sini sama ya guys, dengan ruangan di museumku 1, banyak lukisan dan kerajinan-kerajinan dari tanah liat, yaitu yang disebut gerabah. Buat kalian yang mau bersantai di Museumku Gerabah ini, jangan khawatir ya guys, karena di sini nggak perlu khawatir karena di sini tidak dibatasi jamnya. Nah, di sini juga dilengkapi toilet dan musola, jadi kalian bisa bersantai di sini. Buka dari jam 9 pagi hingga jam 8 malam ya guys ya. Sekarang kita masuk ke ruangan workshop ya guys. Ini tuh tempat atau alat untuk pembuatan gerabah ya guys. Jadi kalian kalau misalnya mau buat gerabah guys, penasaran untuk mau belajar gerabah sama bapak ini, sama bapak siapa pak? Maaf. Saya Lukman yang sama pengelola di sini, tapi untuk instruktur di sini ada petugasnya. Oh gitu, sama. Khusus untuk yang teknikal saya belum menguasai. Oh, Pak Lukman ini pengelola Museumku Gerabah guys. Jadi kalian kalau misalnya pengen membuat gerabah atau belajar membuat kerajinan gerabah, bisa datang ke Museumku Gerabah ya guys, dengan biaya 150.000 aja udah dapat makan siang, udah dapat ilmu dan udah dapat gerabah yang kalian buat langsung. Nah, ini untuk area makannya ya guys. Jadi kafenya luas banget. Kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya di sini lagi antri atau lagi ramai pun, kalian nggak perlu khawatir nggak dapat tempat duduk karena di sini banyak banget tempat duduknya ya. Dan suasananya juga tenang ya guys. Jadi kalian kalau misalnya mau
bersantai di sini, sekali lagi bersantai di sini, membuat tugas laporan kuliah atau laporan kerja atau cuman sekedar untuk nongkrong bisa banget ya, karena di sini super cozy banget, estetik ya tempatnya juga. Atau kalian pengen foto-foto untuk menuhin feed Instagram kalian, cocok banget. Coba beberapa menu makanan, yaitu ini ada nasi goreng, ada mie tek-tek, ada tes keju, kebalik sayang ternyata. Ini kita keju, ada es krimnya ya guys, terus ini ada pisang goreng. Nah sekarang kita, ayo coba kita mau menu yang mana dulu. Akhirnya mana, enak nggak pisangnya? Pisangnya enak nggak? Ya, enak. Ini jasmine tea ya guys. Coba ya. Sekarang kita coba di menu pisang goreng crispy. Wow. Pinjam pisang. Pisangnya sepertinya manis. Mama pinjam pisang gede. 7 lah ya. Pisangnya manis. Kulitnya juga crispy, cocok lah buat kalian yang mau nongkrong-nongkrong di sini sambil nyemil-nyemil pisang goreng. Ini gula aren cancau. Untuk ini framboes cancau itu cincau ya guys. Jadi ini gula aren, kasih cincau sama es krim vanila, sama dikasih susu UHT. Cocok banget buat nemenin siang kalian. Lumayan sih, nggak terlalu manis juga, enak juga kok. Di Museum Kugrabah ini lumayan sih kelihatannya ya. Ini ada bakso ikannya, ada udangnya, lengkap dengan acarnya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya unik, lokal banget, tapi enak banget. Ini sekitar 20 ribuan aja ya guys. Lengkap, udah ada bakso ikannya, ada udangnya, ada kerupuk empingnya, telur dadarnya. Nah di mie tek-teknya juga ini udah dikasih cacahan telur gini ya, jadi telurnya double dengan harga 20 ribuan. Itu worth it banget ya. Jadi kalian kalau misalnya kesini untuk sekedar nongkrong atau mau makan aja, wajib dicoba. Namanya mie tek-tek. Kita coba pakai acarnya. Seger banget, ditambah dengan tambahan acar, seger banget ya guys. Nah sekarang kita coba ke nasi goreng. Tenang, di sini aku bawa orang-orang, jadi pasti habis makanannya ya guys ya. Jangan khawatir, nggak akan mubazir kok. Nah di nasi gorengnya juga nih sama kayak mie tek-tek ya guys, ada bakso ikannya, ada telur dadarnya, ada cincangan telurnya juga, ada emping, ada acar juga ya guys ya. Tadi aku makan acarnya enak, kita cobain lagi kalau di nasi goreng enak nggak. Enak guys.
Nah, ini untuk tingkat kepedesannya juga tuh kalian bisa request ya guys, mau pedas atau biasa aja atau nggak pedas, bisa request ke mbak kasirnya atau mbak resepsionisnya ada di depan di Museum Kugrabah ini. Jadi begitu kalian masuk ke Museum Kugrabah ini, kalian udah ditanya mau pesan apa. Karena bisa masuk ke Museum Kugrabah ini kalian harus belanja makanan 25.000 aja. Jadi misal kalian pesan makanan nasi goreng atau mie tek-tek atau ayam bakar ada di sini sama air mineral kalian udah bisa masuk di museum ini ya. Oke guys, video konten kita di Museum Kugrabah Bantul kita udahin dulu ya. Jangan lupa subscribe, like video kita dan share video kita ya guys. Terima kasih yang sudah nonton, sehat-sehat selalu. Tunggu video-video kita selanjutnya ya. Yang belum nonton video-video kita sebelumnya jangan lupa nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.